Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak pengurus yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para sahibin dan sahibat, puasa dari golongan laki-laki maupun dari golongan perempuan, hadirin dan hadirat jemaah subuh rahimahumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita telah selesai menunaikan ibadah salat subuh, ditambah dengan rangkaian sunnah yaitu melakukan sujud tilawah. Mudah-mudahan ibadah salat subuh yang telah kita tegakkan, yang telah kita dirikan menjadi subuh terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita peruntukkan buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, Ibu, jemaah subuh rahimahullah. Kajian subuh kita pada hari ini kita akan melihat di dalam Al-Quran surah yang kedua, Al-Baqarah ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, kulu min thayyibat, makanlah olehmu dari yang baik-baik. Ma razaqnakum, apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Washkuru lillahi, dan bersyukurlah kepada kata Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, Islam tidak saja mengajarkan masalah syariat, baik sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Tetapi Islam juga melihat tentang yang namanya hulu. Hulu ini adalah masalah makanan. Dari sekian banyak hadis dan ayat, berarti Allah melihat di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, ada makannya orang yang beriman, ada makannya orang kafir. Maka dibedakan. Sekarang di dalam surat Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 172, Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Biasanya Bapak Ibu, kalau menyangkut makanan biasanya pakai halal thayyibah. Tetapi di ayat ini, di ayat 172, Allah tak pakai halal. Tetapi ketika Allah berbicara di ayat 168 surat yang sama, apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, wahai manusia,
ketika Allah menunjuk kepada manusia, berarti Bapak Ibu pakai halalan thayyibah. Kenapa? Tidak seluruh manusia paham dengan hal yang haram. Itu maksudnya. Tapi ketika Allah sudah menunjuk kepada ayatnya, ayyuhalladzina amanu, tidak pakai halal lagi. Kenapa? Karena orang yang beriman pasti dituntut dia untuk mencari makanan yang halal, karena perlu pakai halal. Kok jangan salah tafsirkan, oh berarti orang beriman tak perlu yang halal. Bukan itu maksudnya. Tapi apa? Allah sedang mengatakan orang beriman itu tak perlu diajarkan makannya, yang dia tahu itu makanan halal. Makanya ibu bapak yang berbahagia, apa kata setidaknya dalam ayat ini saya lihat ada 3 pesan Allah kepada hamba. Pertama adalah makanan itu keterkaitan dengan iman, makanan itu keterkaitan dengan syukur, makanan itu keterkaitan dengan ibadah. Berarti 3 yang disampaikan Allah dalam ayat ini. Pertama, Allah katakan ya ayyuhallazina amanu. Berarti yang dipanggil orang beriman, makanlah kata Allah. Orang yang beriman itu Bapak Ibu tidak akan makan kecuali dari yang baik-baik. Nah, itu pesan Allah kepada kita. Berarti ingin melihat kualitas iman seseorang, lihatlah dari cara dia makan, lihatlah apa yang dia makan. Karena Bapak Ibu, orang yang beriman dengan orang kafir itu beda kata Allah. Di dalam surat Muhammad ayat yang ke-12, apa kata Allah? Walladzina kafaru yatamatta'una. Orang-orang kafir itu yatamatta'una, mereka bersenang, senang. Wa ya'kuluna, dan mereka itu makan kama ta'kulul an'am. Orang kafir itu makan takobahnya seperti binatang ternak. Mode itu mana Allah menyebutkan Bapak Ibu. Beda orang kafir dengan orang mukmin dari segi makanan. Kalau orang kafir itu makan kata Allah wa ya'kuluna, dan mereka makan kama sebagaimana binatang itu makan. Apa yang paham binatang Bapak Ibu? Binatang itu tak tahu Bapak Ibu. Punya makan, duduk makan, tagak makan, boleh-boleh makan. Kenapa? Karena baginya itu kesenangan. Tapi kalau orang beriman, makan itu bukan kesenangan, tapi apa? Kebutuhan. Bahkan dalam buku namanya buku Zakiyah Derajat, dia bagi kebutuhan manusia itu yang pertama disebut kebutuhan primer. Biasanya kan diikut Bapak Ibu, primer, sekunder, tersier. Tapi dia menyebut 2 saja. Pertama disebutnya adalah primer, itu adalah kebutuhan makan, minum, biologis. Kemudian ada kebutuhan rohani. Inilah hari ini yang kita laksanakan pada suku rohani. Karena yang dibutuhkan dari manusia Bapak Ibu 2 saja, jasmani, rohani. Rohani itu namanya siraman tausiah, tapi ada namanya jasmani, ini makanan. Jangan sampai diremehkan makanan Bapak Ibu. Kenapa? Karena makanan ini berpengaruh kepada ibadah kita. Ada seorang musafir yang sudah berjalan jauh kata Rasul. Jauh perjalanan. Dari mana Rasul melihat jauhnya perjalanannya? Dari segi bajunya yang sudah lusuh pakaiannya dan kumuh pakaiannya. Kemudian kata Rasulullah, orang yang sudah berjalan jauh, bayangkan Bapak Ibu, musafir ini paling cepat doanya dikabulkan. Ada beberapa hadis yang cepat doanya dikabulkan. Pertama adalah doanya orang tua kepada anak ataupun anak kepada orang tua. Yang kedua adalah doa orang yang teraniaya yang dizalimi. Yang ketiga adalah as-shaim, orang yang berpuasa hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, itu doanya cepat dikabulkan. Berarti kalau bapak berdoa di dalam puasa, ini doanya paling cepat dikabulkan Allah. Kemudian doanya musafir. Musafir ini Bapak Ibu doanya paling cepat, tapi tujuan musafirnya adalah kebaikan. Diangkitlah tangan dari musafir itu dengan perjalanan. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, turunkanlah di tempatmu ya rahmatmu ya Allah. Kami butuh rahmatmu ya Allah. Kata Rasulullah, bagaimana mungkin Allah akan menurunkan rahmatnya di tempatmu? Kenapa? Wa masyrabul haram, yang makan itu haram. Wa mat'amul haram, yang itu makan itu haram. Wa masyrabul haram, yang itu minum itu haram. Wa malbasul haram, yang itu pakai itu haram. Yang itu ambil itu haram, yang itu konsumsi itu haram. Bagaimana mungkin doa akan dikabulkan?
lagi makanan keterkaitan dengan doa tidak diterima atau diterimanya doa kita oleh Allah. Tapi jangan minuman dengan makanan terbaik. Karena Allah menyebut di sini adalah makan itu thayyibat, baik. Kalau berbagai berbagai makanan ini kan macam ragam. Kadang-kadang makanan itu lah namanya macam-macam. Ada namanya ayam karakter, macam-macam. Ada namanya mie setan, macam-macam. Makanan itu thayyibat. Thayyibat itu yang dikonsumsi. Kalau dapat yang namanya itu jadi gini. Boleh cari tak mungkin ada dia namanya berapa ya? Mampu mencari dalam habis. Jangan dikasih, jangan dicela makanan. Tapi tak boleh berapa? Tak boleh mencela makanan. Berarti kan magiannya namun dalam bentuk itu mencela makanan jadi. Ya ini namanya. Coba cari apa ya? Aku mencari di Bordeaux ada namanya mie kilo. Mie kilo aku pakai level kilo 1, kilo 2, kilo 3, kilo 4. Jadi kalau kilo 1 boleh aman. Tapi kalau lagi dompet terlebih kilo 4. Hati-hati je makanan. Adalah mencari mie tornado. Wajar saja beberapa minggu yang lalu kami kancang makan mie tornado orang tua. Jadi sebetulnya jadi makanan ala-ala neraka itu nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena neraka itu terbayang bagi orang nanti gambarannya tak menakutkan. Padahal neraka itu azab yang paling ringannya yang diberikan kepada paman Nabi. Meletakkan sandal wahai Muhammad karena paman itu mati dalam keadaan kafir tak beriman karena dia selalu membela engkau dalam perjuangan dakwah. Abu Thalib ini selalu membela Nabi dalam perjuangan padahal dia tidak muslim, tapi diberikan keringanan azab oleh Allah. Ya Muhammad, kalau paman mati bisa meringankan azab neraka. Apa azab yang paling ringan? Diletakkan di bawah telapak kaki Abu Thalib itu sandal lalu berdiri kotak. Itu azab yang paling ringan. Kalau awak di dunia itu azab yang paling warik tapi paling ringan di neraka. Makanya jangan kayak gini namun ala neraka. Macam-macam macam bincang-bincang mana bagus semuanya. Thayyibat itu tidak saja makanan yang dimasukkan asupan, tapi namanya mesti yang bagus. Karena kalimatnya thayyibat. Makanya di dalam ayat ini orang yang makan itu keterkaitan dengan iman. Orang yang beriman itu selektif memilih makan. Itu bahasa. Orang beriman itu selektif berbaik. Aku tak perlu. Makanya Islam mengajarkan ini makannya halal, ini makannya haram. Bahkan makruh sekalipun diajarkan dalam Islam. Banyak ayat yang berbicara masalah makanan. Makanya kalau disebut kullu thayyibat makanlah dari yang baik. Makanya carilah namanya baik. Kemudian yang dikonsumsi itu juga baik. Dan yang pertama adalah makanan itu berkaitan dengan iman. Iman itu adalah mengantarkan kita kepada syukur kepada Allah, mengantarkan kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, makanan itu terkait dengan syukur. Apa pula maknanya makan terkait dengan syukur? Bapak Ibu, ambo kalau mencari orang makan di restoran makan segitu aku siswa dulu. Itu kan tak bersyukur namanya Bapak Ibu. Syukur itu bukan alhamdulillah selesai makan, bukan itu saja. Menyisakan makanan itu bentuk ketidaksyukuran kita kepada Allah. Karena memang itu langkah setan. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah yang ke-7 ayat yang ke-12 surah Al-Quran. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Apa kata Allah? Iblis itu sudah dihukum oleh Allah dia sesat, tapi iblis ini memproklamirkan kepada Allah untuk menyatakan kepada Allah. Apa dia? Summa la'atiyannahum. Ya Allah, Engkau telah menghukum aku sesat. Tak masalah kata iblis. Tak masalah. Tapi ingat, summa la'atiyannahum. Kami akan mendatangi mereka manusia itu semua. Dari mana dia akan mendatangi kita Bapak Ibu? Min baini aydihim, dari depan kita. Wa min khalfihim, dari belakang kita. Wa an aymanihim, dari kanan kita. Wa an shama'ilihim, dari kiri-kiri kita. Tujuannya apa? Wa la tajidu aktsarahum syakirin.
menjerumuskan kita agar terjauh dari rasa syukur kepada Allah. Pokoknya kalau makan itu Bapak Ibu, kalau Nabi makan dari pilihannya itu, dari tampil itu sudah habis Bapak Ibu, tangannya itu dijilat. Kemudian dimakan itu dimasuk lagi, kemudian air itu diminum lagi. Kenapa? Kata Nabi di dalam hadisnya adalah, engkau tidak tahu di mana nikmat makan itu. Boleh jadi nikmat makan itu pada nasi yang terakhir yang diberikan Allah, tapi engkau tak makan itu. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu, karena ada nak duduk di pacar itu yang mau makan, bentuknya tinggal seketik, makan seketik itu lah. Boleh nanti di rumah lampu itu, di situ ada makan. Rumah makan, karena dia malu makan. Cuba lah orang nyemakan menjilid tangan setelah makan. Ada cewek Bapak Ibu, lapar orang. Padahal itu sunnah Rasul. Kita tak tahu Bapak Ibu, di mana letak kenikmatan makan itu tak tahu itu. Dari mana letakkan itu. Entah dari awal, entah dari tengah, entah dari akhir. Makanya tak tahu kita. Makanya kata Nabi, makan itu para porsinya. Makanya aku masih kurang baik, kecil. Kalau orang kaya tamat sekolah SD, tapi nasihat itu memberikan berkas kepada Allah. Kecil, makan itu setelah api, barabi setelah makan itu. Walaupun tak tambah waktu 2 kali tambah lagi. Yang penting barang makan bagian itu. Kalau itu nasihat terbaik, kadang-kadang kalau anak diambil tinggi kemudian dah habis sisukan. Kalau sempatlah sadap-sadap pati ibu sisu nasi masing-masing rumah Bapak Ibu, kumpulkan sekota Padang, kumpulkan se-Indonesia, kumpulkan sedunia. Baraton kilo Bapak Ibu yang membasir manusia. Makanya penyakit itu datang kenapa? Karena dicabut rasa nikmat itu dalam diri kita. Makanya jangan main makan Bapak Ibu. Kalau banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, bahkan diatur di dalam hadis, makan itu apa biasanya menyebut? Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu bukan hadis. Yang hadis cuma ada di dalam hadis itu adalah makan itu sepertiga, minum itu sepertiga, sepertiga lagi untuk bernapas, untuk buang udara. Itu yang ada dalam hadis. Jadi Bapak Ibu, kalau memang itu yang dikatakan Rasul, berarti makan itu bukan kesenangan, tapi apa? Kebutuhan. Nah, itu pahamnya Bapak Ibu. Kalau sampai makan itu sebuah kesenangan bagi orang yang senang, makan, makanya bisa makan. Tadi orang kafir itu makan itu apa? Seperti binatang. Kenapa? Karena bagi dia makan itu bukan kebutuhan, tapi kesenangan. Dia tahu. Makanya makanan orang beriman dengan orang kafir itu beda. Ya, nanti surat Muhammad ayat kedua, tapi bukan di awalnya. Tapi kalau di awalnya di ayat kedua itu bicara orang beriman di penghujung ayat. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka apa-apa orang kafir itu makan seperti makannya binatang ternak. Jadi Bapak Ibu, syukur itu tidak saja ucapan, tapi menisahkan makanan, bentuk ketidaksyukuran kita kepada Allah. Kemudian yang kedua menyangkut masalah syukur, jangan sekali-kali mencela makanan, itu tidak boleh. Kalau kadang-kadang makan Bapak Ibu tak lama sambal, dicabik nikmat itu oleh Allah. Nabi kalau tak enak dengan sambal itu, Nabi tinggalkan, tak pernah dikomentari yang sambal. Kalau dia awak coba dari rumah, sambal berbuih, itu kan makanya komentar. Kalau tak enak dengan sambal itu, tinggalkan saja. Kalau dalam hidangan Bapak Ibu nanda ketawa itulah kesetiaan. Tidak kadang-kadang kita kurang wajah buah itu ujung. Itu namanya tak adil Bapak Ibu. Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Sebetulnya yang terletak di awal itu adalah kesetiaan. Kadang-kadang wajah itu sakit ketok itu. Tapi ujung itu mau semua wajah itu. Ikut saja itu kesetiaan. Itu namanya Allah menyampaikan itu dalam hadis itu anak Rasul itu Bapak Ibu sebelum subuh dia bangun sebelum subuh kiranya bangun sebelum subuh itu Bapak Ibu yang berbahagia itu luar biasa kesehatannya untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi kita awak kekuatan awak fisik awak cobalah orang jago yang 7 pagi pasti layu badan. Cobalah orang bangun sebelum subuh fisiknya akan kuat. Kenapa? Udara pagi itu menambah oksigen kepada otak kita. Pokoknya orang-orang yang bangun subuh itu segar bugar. Coba bangun pagi. Karena Nabi yang katakan, saya bangun pagi pasti dia gelisah hati. Orang yang bangun subuh hatinya itu tenang, mutmain. Makanya makan keterkaitan dengan syukur itu yang pertama.
Yang kedua, jangan mencela makanan, tidak boleh. Kalau mencela makanan dicabut nikmat makan itu ada. Kemudian yang ketiga adalah makan itu keterkaitan dengan ibadah. Apa maksudnya makanan keterkaitan dengan ibadah? Bareng langkah kaki menuju masjid, itu dicari makanan itu berbeda. Apa itu? Kok sampai bareng sholat malam, bareng tahajud dari awal Ramadan sampai gini, kalau telah tahajud rugi. Mestinya mulailah awal Ramadan sampai gini, kita bangun subuh, kita bangun batasan tahajud itu kan sebelum azan subuh. Tapi kalau bapak ibu tadi sekian jam sebelum azan subuh sholat, kan itu sholat tahajud. Kalau batasan tahajud itu adalah azan, berakhirnya malam itu ditandai dengan azan, berakhirnya subuh ditandai dengan suruh, dan suruh itu yang disebut sholat-sholatnya Isra. Isra itu adanya 15 menit. Kalau Imam Hanafi mengatakan lebih kurang 15 menit setelah waktu subuh. Kemudian Isra, kalau Imam Asy-Syafi'i 20 menit sampai setengah jam setelah itu baru ada waktu Isra. Tapi wakil sejalan tengahnya 15 menit atau 20 menit setelah waktu itu atau berakhirnya waktu subuh. Jadi kalau ada orang ini masih sholat subuh itu masih dibenarkan. Jadi bapak ibu yang berarti kalau balik kaki atau langkah masjid berarti itu tandanya perlu koreksi ada kan. Kemudian ada jadi bapak ibu nya lain taruh ke masjid, tapi tiap di masjid sia-sia berceramah mengantuk atau tidak. Itu perlu jadi saja. Itu ada pak mentor begitu sih kau ya. Sia-sia berceramah, mulai ke berceramah mantap mengantuk supaya cari makanan itu bapak ibu. Itu perlu jadi cari bapak ibu. Jadi sampai nanti Allah punya yang mulai datang ke masjid mengantuk tadi. Sebab setan itu agak di pintu. Agak setan di pintu bapak ibu. Setan kau mencari orang bisa. Orang bisa. Kemarin suruh aja dagang India. Ada juga banyak dari India. Kamu coba menjawab dia dulu. Wah ada yang boleh. Dan kesitu. Kamu coba kalau ada apa yang ngisi dia untuk ngaku mungkin dia paham dengan siapa. Tagak di situ apa ya? Punya misi aja bisa. Jadi kalau aku awak tipu dalam masjid, Muhammad, mau sih tapi saya aku sekali ya so. Tapi kalau kali-kali saya udah mencari makanan itu, mungkin ada yang makan awal dari benda balik-balik, malah mungkin itu yang memberikan itu. Pokoknya, kenapa ada ibadah? Ibadah itu balik awal melaksanakan mungkin kalau orang makan kita. 3 saja yang kita sampaikan. Pertama, makanan berkaitan dengan iman, makanan berkaitan dengan syukur, makanan berkaitan dengan ibadah. Inilah pesan Allah Subhanahu wa taala. Rasul makanannya, kalau bahasa Arabnya Bapak Ibu, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat. Kalau orang beriman cuma min thayyibat, tapi kalau rasul kulu minat thayyibat. Pakai alif lam. Alif lam itu menunjukkan kalau orang beriman itu berkualitas, para rasul itu lebih berkualitas lagi makannya. Itu makna. Jadi dibedakan apa yang makan orang beriman dengan makan para rasul itu beda. Dari segi ayat itu beda Bapak Ibu. Kalau orang beriman min thayyibat, kalau orang yang rasul minat thayyibat pakai alif lam. Makanya alif lam dengan alif lam itu secara bahasa Arabnya nakirah apa beda. Makanya kalau ibu bapak baca Assalamualaikum, Waalaikumsalam, berarti itu masih umum. Mestinya dijawab Waalaikumsalam. Itu jawabannya. Kalau dijawab Waalaikumsalam itu boleh baik, tapi masih umum. Tapi untuk mengkhususkan, menspesifikkan, mesti awak menjawab Waalaikumsalam. Yang tadi minta ibadah, yang ini minta ibadah. Makanan yang paling hebat itu para perempuan itu adalah Maryam. Maryam itu makanannya langsung Allah yang berikan. Berarti tidak aku campur tangan manusia. Betul-betul murni. Berarti makanan perempuan yang terbaik semenjak bumi kota Mekah itu adalah Maryam. Mudah-mudahan Bapak Ibu bahagia dan kita menjadi orang beriman selektif memilih makanan yang terbaik kita. Tidak perlu awak diajarkan itu halal orang beriman pasti tuntunnya mencari makanan yang halal. Makanan terkaitan dengan iman, makanan terkait dengan syukur kita kepada Allah, makanan itu terkait dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan.